Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with Miss Medi. Kali ini kita akan belajar tentang perubahan sosial. Tahukah Ananda, dulu sekitar tahun 2000-an, handphone hanya berfungsi untuk telepon dan SMS saja. Sekarang, handphone tidak hanya untuk telepon dan SMS, tetapi banyak sekali fungsinya untuk sosial media dan juga untuk pembelajaran daring kita seperti saat ini, sehingga sangat memudahkan. Dulu saya masih ingat sekali pada waktu saya masih kecil, di jalan raya masih banyak lalu lalang becak dan delman sebagai sarana lalu lintas angkutan umum. Peristiwa ini terjadi sekitar 30 tahun yang lalu. Namun sekarang, bis kota, Gojek, taksi, atau angkutan lain yang menggunakan mesin-mesin semakin hari semakin canggih dan pelayanannya sangat nyaman. Fasilitas yang semakin lengkap merupakan hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang ini, meskipun masih terlihat becak dan delman, tetapi hanya digunakan sebagai sarana angkutan untuk hiburan. Dari ilustrasi tersebut, kalian pasti dapat menarik kesimpulan bahwa setiap kehidupan masyarakat tidak selamanya statis atau tetap, melainkan pasti mengalami perubahan dan pergeseran yang sejalan dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Baiklah Ananda, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini mengidentifikasi definisi perubahan sosial, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial, mengkomunikasikan faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Ananda semua, pada dasarnya manusia adalah makhluk dinamis. Manusia tidak pernah merasa puas atau cukup dengan keadaan yang ada sekarang. Melalui interaksinya dengan manusia lain serta alam sekitarnya, manusia menyadari dan menemukan sesuatu yang lain yang harus dilakukan untuk mengubah dan memperbarui hidupnya. Tentunya disesuaikan dengan perkembangan pola pikir dan kemampuan yang dimilikinya. Lalu, kira-kira apa sih perubahan sosial itu? Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Berikut beberapa pengertian oleh beberapa pakar. Pengertian sosial oleh Selo Sumarjan menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakat di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Menurut Kingsley Davis, menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Sedangkan menurut John Lewis Gillin dan John Philip Gillin, melihat perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Selanjutnya, menurut MacIver, melihat perubahan sosial sebagai perubahan dalam hubungan sosial, social relationship, atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan, equilibrium hubungan sosial. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perubahan sosial ada faktor penyebab, faktor pendorong, dan juga faktor penghambat. Faktor penyebab perubahan sosial ada faktor internal, yaitu yang pertama bertambah atau berkurangnya penduduk, yang kedua penemuan-penemuan baru, ketiga pertentangan atau konflik, yang keempat terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Faktor eksternalnya yaitu lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain.
Ananda yang tercinta, penemuan baru dibedakan dalam pengertian invention dan discovery. Invention adalah proses menghasilkan suatu unsur kebudayaan baru. Discovery adalah penemuan unsur kebudayaan baru, baik berupa alat ataupun gagasan. Discovery dapat menjadi invention jika masyarakat sudah mengakui, menerima, bahkan menerapkan penemuan tersebut. Penemuan baru mengakibatkan perubahan-perubahan yang menjalar dari satu lembaga kemasyarakatan ke lembaga kemasyarakatan lainnya. Misalnya, penemuan baru kapal terbang telah membawa pengaruh besar terhadap metode berperang. Beberapa penemuan baru dapat mengakibatkan satu jenis perubahan. Misalnya, penemuan mobil, kereta api, dan telepon menyebabkan tumbuhnya lebih banyak pusat-pusat kehidupan di daerah pinggiran kota yang dinamakan suburban. Penyebaran kebudayaan atau pengaruh dari suatu daerah ke daerah lain dapat terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Proses tersebut disebut difusi. Masuknya pengaruh suatu kebudayaan terhadap kebudayaan lain dapat pula dilakukan dengan penetrasi. Penetrasi damai yaitu masuknya sebuah kebudayaan dilakukan dengan jalan damai. Penetrasi paksa yaitu masuknya sebuah kebudayaan dilakukan secara paksa dan merusak. Ananda semua, faktor pendorong perubahan sosial yang pertama, adanya kontak dengan kebudayaan masyarakat lain. 2. Adanya sikap terbuka terhadap karya serta keinginan orang lain untuk maju. 3. Adanya sistem pendidikan formal yang maju. 4. Sikap berorientasi ke masa depan. 5. Sistem lapisan masyarakat yang bersifat terbuka. 6. Adanya komposisi penduduk yang heterogen. Yang ketujuh, nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Yang terakhir, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu. Untuk faktor penghambat perubahan sosial, yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. 3. Sikap masyarakat yang masih mengagungkan tradisi masa lampau dan cenderung konservatif. Yang keempat, adanya kepentingan yang sudah tertanam kuat. Yang terakhir yaitu rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Oke Nanda, time for quiz. Tulis minimal 5 contoh perubahan sosial dalam kehidupan sekitar Ananda. Oke Ananda, demikian pembelajaran kita kali ini tentang perubahan sosial. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.